Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin sharing kepada publik tentang sebuah simulasi yang kami lakukan. Varian encoded for itu keliru hasilnya. Dan menurut hemat kami sebaiknya ini kita pertimbangkan kembali untuk digunakan ya. Jadi, apakah varian encoded for ini boleh digunakan? Maka menurut perhitungan kami, sebaiknya Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa menggunakan varian encoded for untuk mempertimbangkan kembali menggunakan indikator ini sebagai pengujian lanjutan dari uji mediasi. Ya, sekali lagi judul kita ingin menunjukkan kepada publik, kepada para akademisi di Indonesia bahwa pengujian mediasi effect size varian accounted for atau metode FAV itu menurut hemat kami keliru, ini simulasinya. Namun sayang ini sudah banyak dipakai di skripsi tesis disertasi di Indonesia. Ya, kami akan tunjukkan kepada sahabat semuanya. Ini subscribe di channel kami e-book statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semuanya. Sekali lagi mohon izin untuk subscribe di channel e-book statistik 1000 halaman. Kali ini kami akan membahas tentang varian encoded for karena banyak dipakai di skripsi tesis disertasi di Indonesia. Pengujian efek size lanjutan setelah uji mediasi. Apakah boleh kita menggunakan rumus varian encoded for (VAV) untuk menghitung efek mediasi setelah uji mediasi? Jadi setelah uji mediasi signifikan dan tidak signifikan, terutama signifikan, maka kita akan melanjutkan tentang VAV. Berapa sih besarnya proporsi atau persentase dari mediasi tersebut dibandingkan dengan total efeknya? Ini disebut sebagai VAV. Nah, apakah boleh kita menggunakan rumus FAV, varian encoded for, untuk menghitung pool dan partial mediasi? Banyak penulis-penulis buku di Indonesia tentang Smart PLS, tentang SAM PLS, merekomendasi menggunakan FAV untuk menghitung varian encoded for. Apakah ini bisa digunakan oleh kita untuk menghitung partial dan full mediasi dari rumus FAV tersebut? Oke, sekali lagi, mengapa sih kita banyak menggunakan FAV? Karena banyak buku-buku di Indonesia yang menulis tentang FAV untuk menghitung full atau partial mediasi. Coba kita telaah, bolehkah kita menggunakan PAP? Nah, ini kami simulasikan kepada sahabat semuanya. Jawabannya bisa boleh dan juga bisa tidak boleh. Nah, ini kita pertimbangkan kepada para akademisi, dosen di Indonesia. Silakan mempertimbangkan kembali FAV, varian encoded for, untuk menghitung efek mediasi. Mari kita lihat dari sebuah tool literatur ya. Ini rumus varian encoded for indirect effect dibagi dengan total effect. Ini indirect effect A kali B ditambah dengan C bintang. C bintang itu adalah total effect. Indirect effect ditambah total effect itu indirect effect ditambah pengaruh langsung itu adalah total effect. Jadi AB dibagi totalnya. Ini rumusnya kira-kira A kali B dibagi A kali B ditambah dengan C. Jadi pengaruh tidak langsung ditambah pengaruh langsung adalah pengaruh total. Jadi AB dibagi dengan total adalah VAV. Oke, jadi ini AB indirect effect, C direct effect, sedangkan AB ditambah C bintang adalah total effect. Jadi indirect effect mediasi dibagi dengan mediasi ditambah langsung. Mediasi ditambah langsung adalah total effect. Jadi sama aja indirect effect dibagi dengan totalnya. Proporsi antara pengaruh tidak langsung atau mediasi dibagi dengan totalnya disebut sebagai VAV, varian encoded for. Oke, jurnal ini yang membahas tentang FAV itu tua sekali, 1975, dan bertahan sampai dengan 2023. Hebat, luar biasa ya, rumus varian encoded for ini. Tetapi belakangan ini dilakukan simulasi banyak orang tentang varian encoded for. Buku yang ditulis cukup besar, Handbook of Partially Square, yang pertama kali muncul buku ini ya, banyak menulis tentang SAM PLS di seluruh dunia. Ini menulis tentang FAV, ada di halaman 527, silakan. FAV A kali B ditambah C. Ya, jadi ini adalah rasio dari indirect effect to total effect, disebut VAV, varian encoded for. Tahun 2014, Haier mempopulerkan VAV, varian encoded for ini. Apabila VAV lebih besar dari 80%, maka full. Kalau kurang dari 20% disebut no mediasi. Kalau di antara disebut partial. Jadi kalau kurang dari 20% VAV-nya, maka disebut no mediasi. Oke ya, kita lihat Haier 2014 seperti ini, dan tulisan Haier 2014 di copy paste disebarkan di Indonesia dalam bentuk penulisan buku SAM PLS, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga penulis-penulis di Indonesia di jurnal, deskripsi, tesis, dan disertasi menggunakan Haier et al. 2014 untuk mengklasifikasikan VAV, varian encoded for. Kalau di bawah 20% berarti no mediasi, di atas 80% itu full mediasi dan partial mediasi di antara keduanya. Selanjutnya kita akan melakukan suatu simulasi ya, bagaimana nilai VAV ini. Ini adalah raw data punya saya. Ini raw datanya.
Oke, kita sudah buat raw data simulasi sederhana ya. Di video tutorial kali ini dia, ini raw datanya. Nah, ini raw datanya sudah dalam bentuk CSV, kemudian kita tarik ke dalam Smart PLS. Hasilnya ini raw datanya ada di bawah. Di bawah raw datanya, kemudian kita buka model mediasinya, kemudian select datasetnya ini. Oke, ini adalah ingin menguji apakah motivasi signifikan atau tidak berperan sebagai variabel mediasi dan berapa nilai VAF-nya. Bootstrap. Oke, sudah ketemu ya. Pertama adalah specific indirect effect-nya. Pemberdayaan guru, motivasi, kepuasan, ya. Indirect effect-nya 0,085 dan signifikan. Lihat di sini signifikan. Oke ya, bisa kita lihat di sini. Berarti kesimpulan pertama adalah, saya tuliskan dulu biar mudah bagi sahabat semua. Motivasi signifikan sebagai variabel mediasi ya. Ya, V-value-nya 0,031 di bawah 0,05. Ya. Besarnya pengaruh mediasi motivasi ya adalah 0,085. Signifikan di bawah 0,05, maka motivasi signifikan berperan sebagai variabel mediasi. Ini. Oke. Saya tuliskan dulu. Ini kira-kira ya. Kemudian selanjutnya kita lihat total effect-nya. Mana total effect-nya ini? Pemberdayaan guru terhadap kepuasan, total effect-nya 0,570. Ya, pemberdayaan guru terhadap kepuasan 0,570. Bisa kita tulis di sini, tadi pemberdayaan guru terhadap motivasi kepuasan 0,085. Pemberdayaan guru total effect-nya nih terhadap kepuasan 0,570. Berarti total effect-nya total effect kepuasan pemberdayaan terhadap kepuasan sama dengan 0,570. Maka rumusnya PAP itu sama dengan 0,085 dibagi 0,570. Gitu. Kita hitung di Excel. Ini PAP-nya 15% sama dengan 0,085 dibagi 0,570. Dapat 15%. Oke, nilai PAP-nya 15%, kembali ke kriteria hire. Kata hire, kalau di bawah 20% maka tidak ada mediasi. Ini keliru. Tadi pengujian mediasinya signifikan, tapi menurut klasifikasi hire kalau di bawah 20% tidak ada mediasi. Padahal tadi pengujian mediasinya signifikan. Sehingga kami simpulkan gini, pemberdayaan guru terhadap motivasi terhadap kepuasan mempunyai pengaruh mediasi 0,085 dan totalnya 0,570. Maka VAF-nya 15%. Menurut kriteria hire, bila PAP 15%, maka tidak ada pengaruh mediasi. Padahal pengujian mediasinya di specific indirect effect ya itu signifikan. Nah, ini keliru. Jadi kelirunya itu bingung, kita harus memutuskan apa? Apakah ini ada pengaruh mediasi atau tidak? Menurut PAP tidak ada mediasi. Menurut V-value, pengujian V-value itu ada mediasi. Lalu kesimpulan yang harus kita ambil apa? Ya, ini makanya disebutkan bahwa penggunaan PAP ini sangat-sangat serius problem yang sangat serius. Ya, dalam posisi ini, contoh simulasi ini, menggunakan PAP tidak ada pengaruh mediasi. Sedangkan menurut indirect effect itu ada pengaruh mediasi. Ini contohnya. Ya, jadi sekali lagi menurut specific indirect effect ini ada pengaruh signifikan mediasi. Tapi menurut varian accounted for itu tidak ada pengaruh mediasi di sini. Hasil VAP-nya di bawah 15%. Menurut kriteria hire itu tidak ada mediasi. Nah, jadi simulasi sederhana ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa mengapa di dalam skripsi tesis disertasi di Indonesia, bahkan sekelas disertasi di Indonesia masih menggunakan VAP. Padahal PAP ini banyak disimulasikan orang di seluruh dunia, itu keliru. No mediasi. Contoh sederhana tadi kami tampilkan. VAP-nya di bawah 15%. Padahal menurut pengujian hipotesisnya tadi dia signifikan sebagai variabel mediasi. Oke, itu tadi ya, ini simulasinya. Kita lanjutkan. Buku hire tahun 2014 memuat tentang VAP. Ini yang tadi kami sebutkan.
Namun dalam buku Higher 2017, Higher sudah merevisi kembali. Tulisannya tahun 2014 keliru dan dia tidak lagi menggunakan VAP untuk menentukan efek mediasi apakah full, partial, no mediasi, dia nggak pakai lagi. Tapi tahun 2017 Higher sudah merevisi. Ya, ini buku Higher tahun 2017 kebetulan kami ada. Kami sampaikan kepada sahabat semua, ini bukunya. Tahun 2017 buku ini sudah tidak ada VAP. Ctrl F tulisan VAP sudah tidak ada. Tidak ada tulisan lagi VAP di sini. Berarti artinya Higher sudah tidak pakai VAP. Mengapa dosen-dosen di Indonesia, para penulis di Indonesia masih menggunakan VAP? Padahal Higher sudah merevisi dan banyak simulasi-simulasi menunjukkan bahwa VAP itu keliru. Ya. Oke, itu satu simulasi kami. Kemudian kita lanjutkan. Metode VAP memang banyak digunakan, tapi Higher 2017 sudah nggak pakai VAP lagi. Di Higher 2019, 2021, 2022 tidak menggunakan VAP lagi untuk menuliskan tentang efek size dari mediasi. Oke, simulasi yang dilakukan oleh Milošević tahun 2017, ukuran VAP relatif bias, tidak stabil, taksiran confidennya itu terlalu lebar. Maka ukuran sampel di bawah 500 ukuran VAP itu sangat tidak direkomendasikan. Di Indonesia umumnya ukuran sampel untuk menghitung SAM-PLS itu di bawah 500. Oleh karena itu maka hasilan taksiran parameter yang dihitung dari VAP itu relatif bias. Studi yang dilakukan oleh Lachowicz 2018 menyatakan bahwa ukuran VAP tidak direkomendasikan dan memiliki permasalahan yang serius. Mana jurnalnya? Ini sudah kami sebutkan. Oke, ini jurnalnya. Ini tulisan Lachowicz, a novel measure of exercise di dalam mediasi analisis. Nanti ketemu tentang PAP di bagian bawah sini. Nah, di sini disebutkan. Whereas this measure are easily to implement and have intuitive appeal, simulation study have identified serious problem and their use in generally not recommended. Jadi PAP ini menurut tulisan-tulisan dari Prasser, Kelly, kemudian McKinnon tidak direkomendasikan lagi karena memiliki problem yang sangat serius. Satunya lagi adalah jurnal yang ditulis oleh ini efek mediasi. Bukan yang ini. Satu lagi ini. Mungkin ini kali ya. Ini dia, benar. Tulisan Milošević, Statistical Purpose of Power Effect Size Measure for Mediation. Di dalam jurnal ditulis oleh Milošević ini menunjukkan bahwa varian accounted for bias, taksiran parameter lebar dan inkonsisten. Hasil simulasi Monte Carlo menggunakan aliran frekuentis dan aliran Bayesian. Jadi kami sekali lagi menyatakan bahwa apakah PAP ini boleh digunakan untuk di dalam skripsi tesis disertasi kita. Silakan saya kembalikan lagi kepada publik, kepada Bapak Ibu semua, kepada para mahasiswa. Kami tidak melarang karena literatur tahun 2014 ada di Higher meskipun sudah direvisi oleh Higher tahun 2017. Lalu bagaimana caranya Higher menentukan full atau partial mediasi? Ini berdasarkan kriteria ini. Oke, kriteria ini ada di dalam video tutorial kami sebelumnya. Mangga silakan untuk dipelajari, dan sekali lagi hasil simulasi kami menunjukkan bahwa metode VAP ini mengalami kebingungan. Apakah dia ada mediasi atau tidak? Hasil simulasi kami VAP 15%, menurut Higher tidak ada mediasi. Padahal menurut uji ininya, p-value-nya, menurut indirect effect-nya ini ada pengaruh mediasi. Jadi kesimpulan antara tidak ada mediasi dan ada mediasi. Oke, mungkin itu bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semua. Bagi sahabat yang ingin membeli atau memiliki atau bisa mampu mengolah data, olah data sendiri, jagoan olah data sendiri, ISBN Perpustakaan Nasional 1800 cukup beli satu kali, ada video tutorialnya, terus kami update. Target kami tahun ini 200 video tutorial dan kami sangat strength point tentang Smart PLS versi 3 dan 4. Jasanya hanya 70.000 dan mudah-mudahan berguna bagi sahabat statistik semua. Coba kita buka pemahaman kita tentang ukuran-ukuran statistik. Kita tidak langsung menerima apa menjadi suatu tulisan-tulisan di dalam buku. Coba kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.